Halo teman-teman, pernah makan ayam goreng, bebek bakar, atau sup ayam? Tahukah kalian, unggas punya banyak jenis dan potongan, dada, paha, sayap, hingga hati. Kita kenali yuk. Unggas itu lezat dan bergizi, tinggi protein, vitamin B, mineral, tapi perlu penanganan tepat agar aman dikonsumsi. Simpan di kulkas dengan suhu 4 derajat, bekukan 18 derajat. Pisahkan mentah dan matang. Bersihkan alat ini, bantu cegah kerusakan dan kontaminasi. Siap, dalam video ini kita jelajahi unggas dari potongan, gizi, hingga penyimpanan. Yuk, mulai petualangan bersama. Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa daging ayam dan bebek memiliki karakteristik yang sangat berbeda? Perbedaan pertama terletak pada jenis pakan. Ayam biasanya diberi pakan biji-bijian dan sayuran, sedangkan bebek lebih suka tanaman air dan serangga. Pakan ini memengaruhi tekstur, warna, aroma, dan rasa daging. Daging ayam cenderung lebih putih dan lembut, sedangkan bebek lebih gelap dan bertekstur lebih padat. Struktur otot ayam juga lebih halus dengan lemak yang sedikit, membuatnya lebih ringan dan cepat empuk saat dimasak. Sementara daging bebek memiliki lemak lebih banyak dan aroma yang kuat, sehingga memerlukan perebusan awal dan rempah untuk mengurangi bau khasnya. Bagian tubuh yang sering dimanfaatkan juga berbeda. Ayam lebih terkenal dengan dada yang lembut, sedangkan bebek unggul pada paha dan sayap yang beraroma. Setiap jenis unggas memiliki keunggulan masing-masing. Memahami perbedaan ini membantu kita dalam memilih pengolahan dan penyimpanannya secara optimal. Bagian-bagian nilai gizi unggas, daging, ayam, dan bebek adalah sumber protein hewani berkualitas tinggi. Protein unggas mudah dicerna karena profil asam amino lengkap dan serat kolagen lebih rendah. Ini membantu penyerapan dan pemanfaatan oleh tubuh secara efisien. Protein membangun dan memperbaiki jaringan tubuh, termasuk kulit, organ, dan sel. Protein mendukung pertumbuhan serta pemeliharaan massa otot. Protein berperan dalam pembentukan enzim dan hormon pengatur fungsi tubuh. Asam amino dari protein juga meningkatkan dan menjaga sistem imun. Ayam, khususnya dada tanpa kulit, memiliki lemak dan kolesterol lebih rendah. Pilihan ini cocok untuk pola makan sehat dan diet seimbang. Bebek mengandung lemak lebih tinggi, memberi rasa gurih dan energi lebih besar. Perbedaan ini penting saat merencanakan asupan harian. Lemak tetap dibutuhkan tubuh sebagai sumber energi dan penyerapan vitamin larut lemak. Namun konsumsi daging bebek sebaiknya bijak dan seimbang. Individu dengan kebutuhan khusus seperti diet rendah lemak perlu membatasi porsi dan frekuensi. Sesuaikan dengan rekomendasi profesional gizi. Nilai gizi unggas dipengaruhi cara pengolahan. Hilangkan kulit, pilih metode rendah lemak, rebus, kukus, panggang tanpa banyak minyak. Gunakan porsi wajar sesuai kebutuhan energi dan protein harian. Kesimpulan, ayam dan bebek sama bernilai gizi tinggi dengan karakteristik berbeda. Pilih jenis dan olahan yang sesuai kebutuhan tubuh Anda. Keamanan pangan bukan sekadar penyimpanan. Dalam menangani daging unggas, langkah yang benar mencegah kontaminasi dan keracunan makanan. Bahkan sebelum proses memasak dimulai. Bayangkan bakteri sebagai musuh salmonella dan Campylobacter dapat berpindah dari daging mentah ke tubuh kita, memicu diare, demam, dan dehidrasi. Mulailah dari tangan. Cuci tangan sebelum dan sesudah menyentuh daging unggas mentah untuk memutus rantai penularan kuman. Gunakan sabun dan air mengalir. Gosok telapak, punggung tangan, sela jari, bawah kuku, dan pergelangan minimal 20 detik, lalu bilas bersih. Hindari kontaminasi silang. Jangan memakai telenan atau pisau yang sama untuk daging mentah dan sayur, buah, atau makanan siap konsumsi. Pisahkan peralatan. Sediakan telenan dan pisau terpisah, misalnya berwarna berbeda, khusus daging mentah dan bahan lain. Lalu cuci bersih setelah dipakai.
Simpan daging mentah terbungkus rapat di rak bawah kulkas agar cairannya tidak menetes ke makanan lain. Ini menekan penyebaran bakteri. Masak hingga matang sempurna. Pemanasan cukup. Target suhu internal minimal 74 derajat Celcius. Membunuh bakteri patogen seperti Salmonella dan Campylobacter. Gunakan termometer makanan pada bagian terdalam tanpa menyentuh tulang. Daging matang merata, tidak ada bagian merah, dan jusnya jernih. Rangkai kebiasaan: cuci tangan, pisahkan peralatan, simpan dengan benar, dan masak hingga matang. Langkah-langkah ini melindungi konsumen dan mencegah penyakit bawaan pangan. Ingat, keamanan pangan dimulai dari dapur. Kebiasaan sederhana memberi dampak besar bagi kesehatan keluarga dan masyarakat. Ayam vs bebek. Siapa unggul gizinya? Yuk bandingkan cepat. Keduanya punya B3, B6, fosfor, dan selenium. Nilai bisa berbeda menurut bagian dan cara masak. Aku vitamin B3 dan B6, bantu metabolisme energi dan dukung fungsi saraf. Aku fosfor, kuatkan tulang dan gigi, kerja bareng kalsium. Aku selenium, pelindung antioksidan. Ingat, ayam dan bebek bernutrisi. Pilih sesuai kebutuhan dan olah dengan sehat. Pengaruh perbedaan jenis pakan terhadap karakteristik daging ayam dan bebek adalah topik yang menarik untuk dipelajari secara ilmiah. Jenis pakan ayam umum meliputi biji-bijian, dedak, dan pakan pabrikan yang memengaruhi karakteristik daging secara signifikan. Pakan berpengaruh pada warna daging, struktur serat otot, dan tingkat keempukan yang berbeda antara satu dengan lainnya. Bebek memiliki pola makan yang lebih beragam, termasuk biji-bijian, tanaman air, keong, dan serangga alami. Pola makan yang beragam ini menyebabkan aroma dan cita rasa daging bebek menjadi lebih kuat dan khas. Karakteristik daging bebek memerlukan teknik pengolahan khusus seperti perebusan awal dan penggunaan rempah yang lebih banyak. Penggunaan bagian tubuh berbeda. Ayam didominasi bagian dada, sedangkan bebek lebih banyak menggunakan paha dan sayap. Perbedaan ini menjadi dasar penting dalam memahami nilai gizi, cara pengolahan, dan penyimpanan daging unggas yang aman. Pemahaman ilmiah ini sangat penting untuk pengembangan peternakan, industri pangan, dan pendidikan nutrisi. Meski daging unggas kaya protein, vitamin, dan mineral, bahan pangan ini sangat rentan rusak apabila penanganan dan penyimpanannya tidak tepat. Kerusakan utama dipicu pertumbuhan mikroorganisme patogen 2 bakteri. Yang paling sering terkait pada unggas mentah adalah Salmonella dan Campylobacter. Salmonella umum ditemukan pada daging unggas mentah. Infeksi dapat menyebabkan diare, demam, dan kram perut, terutama bila produk tidak dimasak matang atau terkontaminasi silang. Campylobacter juga sering terdapat pada unggas. Paparan bakteri ini beresiko menimbulkan keracunan makanan dengan gejala mual, diare, dan nyeri perut. Pertumbuhan bakteri mengubah mutu warna daging menjadi keabu-abuan atau kusam, mengindikasikan oksidasi pigmen dan aktivitas mikroba. Bau tidak sedap muncul akibat senyawa volatil hasil metabolisme bakteri. Aroma asam, amis tajam, dan busuk menandakan daging tidak layak konsumsi. Tekstur menjadi lembek atau licin karena degradasi protein dan pembentukan lendir oleh koloni mikroba, sehingga mutu dan keamanan menurun. Akibatnya, resiko penyakit bawaan pangan meningkat, terutama pada anak, lansia, ibu hamil, dan individu dengan imunitas rendah. Pengendalian suhu adalah kunci utama memperlambat pertumbuhan bakteri. Suhu dingin menghambat aktivitas mikroba dan memperpanjang umur simpan. Simpan daging unggas segar di kulkas pada suhu kurang dari 4 derajat Celcius. Gunakan dalam 1-2 hari untuk menjaga kualitas dan mengurangi resiko kontaminasi untuk penyimpanan jangka panjang. Gunakan freezer pada suhu 18 derajat Celcius. Pembekuan memperlambat reaksi pembusukan dan mempertahankan mutu lebih lama. Gunakan wadah tertutup atau kemasan kedap untuk
mencegah paparan udara dan menahan cairan daging, sehingga tidak menetes ke bahan pangan lain. Pisahkan daging mentah dari sayuran, buah, dan pangan siap santap. Simpan di rak bawah kulkas untuk mencegah tetesan mencemari bahan lain. Jaga kebersihan lemari pendingin, bersihkan tumpahan, segera atur sirkulasi udara, dan cek suhu dengan termometer kulkas secara berkala. Kesimpulan, penyimpanan yang tepat, suhu sesuai, kemasan tertutup, pemisahan, dan kebersihan menjaga keamanan, kualitas, serta nilai gizi daging unggas. Unggas itu lezat dan bergizi, asal ditangani dengan benar. Yuk rekap singkat biar tetap sehat dan aman. Pilih potongan sesuai menu, pahami nilai gizinya, dan patuhi prinsip kebersihan serta suhu aman. Pisahkan mentah dan matang, simpan di kulkas 4 derajat Celcius, masak hingga suhu aman, dan pakai alat bersih. Terima kasih.